Oke, kita lanjut lagi. Kita kali ini akan membahas tentang alkana. Apa sih itu alkana itu sendiri? Nah, kita tahu ya tadi kan berdasarkan jenis katanya akan ada dua kan, ada tiga ding, alkana, alkena, dan alkena. Nah, kita bahas dulu yang pertama itu tentang alkana, di mana alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon ikatan tunggal, atau berarti kan dia sendirian, satu aja, ya benar, satu, seperti yang contoh tadi. Nah, kemudian ada namanya rumus molekul. Rumus molekul itu adalah rumus, istilahnya rumus sederhananya. Ingat, rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Kita tahu ya, N ini bisa angka 1 sampai 100, bisa sampai 1000, bahkan sampai tidak terhingga, silahkan. Nah, berarti kalau misal C-nya 1, hanya berarti 2 kali 1, 2 tambah 2 adalah 4. Berarti CH 4, yang bisa kita tahu ya, bahwa C ini aja karena sih kayaknya nggak bisa ditulis pena. C gitu ya, C itu dia memiliki nanti dia berikatan dengan atom H-nya, berarti hanya ada berapa? Ada 4, seperti itu. Nah, CH4, C2H6. Nah, di sini kita ingat ya, nanti pada pembahasan tentang senyawa-senyawa hidrokarbon itu ada namanya tata nama senyawa hidrokarbon. Nah, sebelum kita bermain dengan apa itu tata nama senyawa hidrokarbon, ya, sorry kepencet. Nah, kita akan harus tahu dulu dasarnya sendiri dari sebelum masuk ke situ. Dasarnya itu adalah kalian akan bermain dengan namanya ada metana, etana, propana, butana, heptana. Mungkin kalau kalian kemarin contohnya propana, butana nggak asing ya. Nah, apa namanya? Nah, ini untuk kalangan SMA biasanya itu hanya diperuntukkan untuk 10 saja, 10 atom C. Nah, saya harap kalian akan hafal dengan ini tata namanya sendiri. Kita tahu ya, kalau misal tadi C-nya 1, C1 hanya 4, nah, namanya adalah metana. Berarti kalau C-nya 2, berarti 2 kali 2 4, nambah 2 berarti 6. C3H8, nah, namanya propana. C4H10 namanya butana. C5H12 namanya pentana. Kemudian kalau C-nya 6H14 namanya heksana. C7H16 namanya heptana. C8H18 namanya oktana. C9H20 namanya nonana. C10 dan H22 namanya dekana. Nah, dari nama-nama ini sendiri kita harus tahu dan harus hafal kalian. Harus hafal dari 10 aja nih, 10 bentuk dari senyawa hidrokarbon sendiri. Nah, ya Ibu ada cara penghafalannya. Kalau mungkin kalian tahu, ini dilakukan aja ya. Kalau kalian tahu lagu Havana, nah kita bisa pakai itu. Havana, nah itu. Nah, ini kalau cara saya biasanya pakainya lagunya itu. Gimana? Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Itu nama senyawa alkana, alkena, alkuna. Itu. Nah, cuma gitu aja doang. Yang penting C-nya 1, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Mungkin kalau kalian nggak asing, kalau dalam bentuk kan ada ya, istilahnya kan 5 penta kan 5, heksa kan 6, hepta 7 okta, non dekade kan 10 tahun, berarti kan C-nya 10. Seperti itu saja untuk alkana itu sendiri. Nah, gimana sih tata nama senyawanya? Kalau kalian sudah hafal yang bagian itu tadi, bagian nama-namanya ini tadi, kita akan masuk ke permainan lagi, yaitu mengenai tentang tata nama senyawa alkana. Nah, nama terdiri dari 2 bagian. Dari 2 bagian ya. Nah, dimana yang satu harus menentukan rantai utamanya dulu. Kemudian yang kedua adalah menentukan rantai cabang atau gugus alkil. Nah, ini ada lagi rantai karbon yang paling kanjeng. Nah, ingat ya, di sini ada dari nanti kita akan bermain tentang ini namanya karbon ini apa sih. Nah, kita harus tahu dulu, menentukan dulu
mana yang sebagai rantai utama dan mana sebagai rantai cabang itu sendiri. Nah, rantai utama itu adalah rantai atom C yang paling panjang. Ingat ya, yang paling panjang, bukan yang lurus. Sedangkan menentukan rantai cabang itu merupakan gugus akhirnya selain dari ini. Nah, contohnya gugus akil apa? Nah, ingat ya, gugus akil ini kalau cuma dipakai sebagai cabang. Nah, ada namanya nanti metil, ada kalau CH3 namanya metil, C2H5 namanya etil, C3H7 namanya propil, dan seterusnya. Nanti akan saya share gugus akil itu apa aja. Nah, cara yang selanjutnya, penomoran dimulai dari salah satu ujung yang paling dekat dengan cabang. Ingat ya, penomoran dimulai dari salah satu ujung yang paling dekat dengan cabang. Jika cabangnya sama lebih dari satu, maka diberi awalan di. Jika cabangnya naik 1 lebih dari 1, naik 2 awalnya di, naik 3 namanya tri, naik 4 namanya tetra, dan kalau 5 namanya penta. Nah, jika cabangnya ada 2, cabangnya misal ada metil sama etil, maka diurutkan berdasarkan abjad. Maka etil dulu baru metil. Itu ya. Nah, penamaan nanti itu adalah cabangnya dulu baru rantai utama. Seperti contoh. Nah, ini ya. Penamaan ditulis rantai cabang terlebih dahulu, kemudian diikuti rantai utama. Ingat ya, rantai dalam senyawa alkana itu ada 2, rantai utama dan cabang. Oke, mungkin kita langsung ke contohnya saja. Nah, contoh. Nih. Kita ada ini nih. Contoh kita fokusnya ke sini dulu ya. C2 sorry CH2 CH CH2 CH3 dan ini CH3. Nah, yang pertama dulu, ingat ya, di sini kita harus menentukan ini rantai utamanya yang mana. Rantai utamanya yang mana? Rantai utama itu adalah yang paling panjang. Panjang itu kita hitung. Nek lurus berapa? Ini ada yang ke bawah, ada yang belok. Nah, ini berapa? Dihitung dulu. 1, 2, 3, 4. Kalian menulisnya angka ini itu kecil aja di atasnya ini. 1, 2, 3, 4. Coba ke bawah 1, 2, 3 toh. Coba dari sini 1, 2, 3, 4. Oh, sama, berarti cuma 4. Kamu boleh memilih antara ke sini set atau lurus. Nah, kalau enak kan yang lebih lurus. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4. Karena ini 1 ya, ini ikatan cuma 1, 2, 3 namanya alkana. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, berarti C-nya ada berapa? Ada 4. Maka namanya apa tadi kalau C-nya 4? Coba kita lihat. C4 namanya adalah butana. Berarti kita ketemu nih. Yang tadi berarti ini namanya apa? Berarti ini adalah 1, 2, 3, 4 adalah butana. Ketemu nih, berarti rantai utamanya apa? Butana. Nah, yang lain selain rantai utamanya ini apa? Yang ini adalah namanya rantai cabang. Ingat ya, gugus akil, dimana kalau C-nya 1 namanya metil, C-nya 2 namanya etil. Berarti namanya apa? Namanya metil. Berarti namanya adalah, nah, metilnya ini, ingat ya, metilnya ini di nomor berapa? 1, 2. Ingat, penomoran dimulai, ingat ya, yang ini bagian ini, penomoran dimulai dari salah satu ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, berarti, nah ini kan cabangnya ini yang bawah ini ya. Nah, ini ke sini itu nomor 2. Nah, ini ke sini nomor berapa? 1, 2, 3. Berarti lebih deketannya mana? Lebih deketan yang sebelah kiri. Maka dia di nomor berapa? 2. Nah, maka namanya adalah 2 metil butana. Maksudnya adalah
metil di nomor 2 dari